Banyak orang berimajinasi dan berharap agar negara kita jadi seperti Sri Lanka yang terjadi krisis ekonomi, kerusuhan, pelengseran presiden, menduduki istana gitu. Banyak kita baca di kolom-kolom komentar atau di grup-grup WhatsApp kelompok sebelah, kejadian di Sri Lanka ini kemudian menjadi motivasi bagi mereka untuk melancarkan aksi demonstrasi ke depannya. Kok bisa gitu? Warga Indonesia semua itu berharap negaranya sendiri krisis. Sementara di level para elitnya, yang katanya ahli ekonomi, pengamat politik, itu juga menyampaikan kalimat-kalimat yang provokatif. Bahwa kejadian di Sri Lanka ini adalah sebuah tanda bahwa kekuatan rakyat mampu melengsarkan presidennya. Dan Indonesia harus belajar dari ini. Ada juga ahli ekonom, sebut saja inisialnya Rizal Ramli. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia sudah mengarah ke arah sana. Kita tuh juga sudah krisis hari ini sebenarnya katanya. Kita akan sama seperti Sri Lanka. Kalau pemerintah nggak mau denger, buzzer nggak mau denger, itu sama seperti tahun 98 gitu. Dulu kita juga menyampaikan persis kayak gini. Data-data ekonomi menunjukkan Indonesia sangat lemah gitu. Tapi kemudian dibantah sama Bank Dunia, Bank Indonesia. Enggak, kita masih aman-aman aja. Tapi terbukti, tahun 98 meledaklah itu. Ya sebenarnya semua itu bisa kita bantah. Tapi nanti, sebelum itu saya ingin bertanya dulu gitu. Kok bisa ya warga Indonesia, orang Indonesia berharap negaranya jatuh, bangkrut? Kok bisa gitu? Kita kan ibaratnya tuh dalam sebuah kapal yang sama. Cuma beda level aja gitu. Kalau saya dan teman-teman mungkin di level bawah gitu ya. Yang rakyat jelata, di kelas 1 lah yang bawah gitu. Lantai 1. Lalu kemudian ada lantai 2, lantai 3 para pejabatnya gitu ya. Ya pengamat-pengamat tuh lantai 2,5 lah. Ini kan sama aja, kita nih satu kapal gitu. Kalau kapal kita tenggelam, kalau kapal kita bocor, ya kita semua yang tenggelam. Lah kok bisa ada orang berharap atau memprovokasi agar terjadi juga di Indonesia krisis seperti Sri Lanka gitu? Aneh menurut saya gitu. Emangnya kalian pikir kalau terjadi pelengseran presiden gitu ya, hanya gara-gara kalian nggak suka dengan Pak Jokowi misalkan, emangnya setelah itu semuanya akan baik-baik saja? Emangnya setelah itu kita akan cepat bangkit dan kemudian biasa aja seperti semula? Nggak semudah itu gitu. Dan lagian ngapain kita berpikir soal pelengseran presiden? Lawang pemilu udah 2 tahun lagi gitu. Dan menurut pengalaman saya, ini kan sudah ditetapkan gitu ya. September 2023 itu kan awal start kampanye. Awal penentuan capres gitu ya. Nah, sepengetahuan saya, ini biasanya setahun sebelumnya itu sudah ada ancang-ancang dan kampanye nggak resminya gitu. Jadi kalau hari ini sudah bulan Juli, Agustus, September, 2 bulan lagi gitu. Kita akan sudah mulai kampanye untuk memikirkan siapa calon penerus Presiden Jokowi ke depan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang berpikir mau membuat kerusuhan gitu ya. Kemudian terjadi pelengseran presiden, ngapain? Loh Pak Jokowi nggak diapa-apain juga lengser sendiri. Loh pemilu udah di depan mata. Sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Ngapain kita berbicara soal pelengseran presiden seperti di Sri Lanka?